Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat mendengarkan bersama saya Abdan Zakilillah. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan pada penghasilan seseorang yang bekerja pada profesi-profesi tertentu dengan syarat telah mencapai nisab dan haul. Nah, profesi apa saja sih yang wajib membayar zakat? Yaitu profesi-profesi di luar pedagang ataupun pebisnis, di mana pada pedagang dan pebisnis tersebut adanya zakat perdagangan. Nah, yaitu profesi-profesi yang terkait pada zakat profesi ini seperti dokter, pengacara, youtuber, kontraktor, guru, dosen, dan profesi-profesi lainnya. Nah, zakat profesi ini ada sekitar tahun 1969 yang digagas oleh Syekh Yusuf Qaradawi pada kitabnya Fikih Az-Zakah. Dan zakat profesi ini merupakan zakat kontemporer dan yang diijtihadkan oleh ulama-ulama kontemporer termasuk Syekh Yusuf Qaradawi. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, apalagi pada generasi-generasi milenial sampai generasi Z, di mana generasi-generasi tersebut pada tahun-tahun sekarang dan pada tahun berikutnya ada pada masa yang sudah bisa bekerja, dan dari penghasilan pekerjaannya atau bekerja dalam profesinya, maka adanya kewajiban zakat yang disebut zakat profesi. Nah, dalam zakat profesi ada ketentuan khusus di mana zakat yang dikeluarkan itu merupakan hasil pengurangan dari penghasilan profesi seseorang dikurangi beban pengeluaran atau keperluannya, baik itu keperluan pribadinya ataupun keluarganya bagi yang sudah berkeluarga. Dan besaran zakat yang harus dikeluarkan yakni 2,5% dari pengurangan tersebut. Contoh dari zakat profesi yaitu ketika seorang A sebagai yang berprofesi sebagai dokter dan berpenghasilan 20 juta rupiah per bulan, di mana dalam setahun akan menjadi 240 juta rupiah. Sedangkan beban pengeluaran atau kebutuhannya pribadi dan keluarganya sebesar 2 juta per bulan, di mana dalam setahun menjadi 24 juta rupiah. Nah, ketika itu berarti harus dikurangi, yakni 240 juta rupiah dikurangi 24 juta rupiah dan hasilnya 216 juta rupiah. Nah, 216 juta rupiah ini mencapai nisab atau tidaknya menentukan seorang A ini wajib membayar zakat atau tidak. Nah, kita hitung nisabnya yakni 85 gram emas ketika dikaitkan dengan zakat emas dan perak. Dan harga emas pada saat itu adalah sebesar 1 juta rupiah, maka nisabnya sebesar 85 juta rupiah. Nah, maka dari itu si A ini wajib membayar zakat karena telah mencapai nisab dan berhak membayar
zakat sebesar 2,5% dari 216 juta rupiah, yaitu sebesar 5.400.000 rupiah. Dalam pembayarannya pada zakat profesi atau ada sebagian zakat-zakat yang lain bisa dibayarkan sebelum haul ataupun sesudah haul. Nah, kenapa diperbolehkan sebelum haul? Karena sebagai kehati-hatian juga diperbolehkannya oleh syariat. Tetapi ketika dibayarkan sebelum haul ataupun sesudah haul atau 1 tahun, maka zakat yang dibayarkan itu nisabnya harus sesuai harga emas pada saat akan dibayarkan zakat tersebut. Dan ketika zakat dibayarkan itu cukup hanya 1 tahun sekali. Nah, wajibnya membayar zakat ini termasuk zakat profesi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan menjanjikan menaikkan derajat seseorang tersebut atau yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, juga akan menambah berkah. Karena membayar zakat itu selain kita yang mendapatkan manfaat, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat juga akan merasakan dampak manfaatnya. Maka dari itu kita sebagai generasi Islam harus membayar zakat dan harus ingat agar syariat tetap ditegakkan, juga agar bisa menyadarkan orang-orang yang belum tahu tentang pentingnya zakat ini dan kebermanfaatannya. Mungkin hanya sekian dari saya, Abdan Zakilillah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dari perbicaraan ini ada manfaatnya dan ada keberkahannya. Sampai ketemu dan mendengarkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.